Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan TNI Angkatan Udara terus memperkuat pertahanan udara NKRI di pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain seperti di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Maroke, dan Kupang. Angkatan Udara sendiri pada Renstra kedua 2014-2019 akan diperkuat dengan pesawat tempur, diantaranya pesawat Hercules tipe J dan penambahan pesawat latih helikopter serta radar. Selain itu, untuk menjaga keutuhan NKRI di Renstra kedua, yakni di wilayah Natuna dan Tarakan, akan ditempatkan pesawat tanpa awak yang dapat terbang hingga 36 jam, hingga seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat dan diawasi mulai dari samudera hingga daratan. Sedangkan pada Renstra ketiga akan mulai digarap di Morotai. Sementara itu, alutsista TNI Angkatan Udara akan semakin kuat dengan rencana kehadiran pesawat tempur canggih Rusia Su-35. Jet tempur Su-35 rencananya akan menggantikan jet tempur buatan Amerika Serikat F-5 EF-32 yang sudah uzur. Rencana pengiriman itu telah diumumkan pihak perusahaan pertahanan Rusia, Rostec. TNI Angkatan Udara sejatinya telah mengoperasikan sejumlah pesawat Rusia, termasuk 11 unit Su-30 dan 5 unit Su-27. Indonesia sebelumnya telah membeli 10 unit Su-35 dan pengiriman diperkirakan pada tahun 2018. Negara-negara lain pun juga telah memesan pesawat jet tempur canggih tersebut. Mengapa begitu penting Indonesia memiliki pertahanan udara yang kuat? Dan mengapa TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan kualitas alutsista menggunakan buatan Rusia? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Perkuat pertahanan udara Republik Indonesia, itulah tema dialog kita pagi ini, dan kini kita telah tersambung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama Jemi Trisonjaya. Selamat pagi Pak Jemi. Mas Carlo. Iya Pak Jemi, kita mungkin menghubungkannya dengan apa yang baru-baru ini dilakukan oleh NKRI, yakni menentukan misalnya salah satunya adalah peta baru NKRI di mana ada pertahanan yang seharusnya dilakukan di Laut Natuna Utara. Tidak ada konflik di sana, tapi mempertegas kehadiran kita di sana. Lalu bagaimana kemudian kita melihat betapa pentingnya Indonesia memiliki pertahanan udara, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti ini, Pak Jemi? Terima kasih, selamat pagi Mas Carlo. Jadi ibaratnya atau analoginya bahwa satu rumah itu perlu dipagar untuk menghindari ada orang yang akan masuk. Nah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita memiliki kedaulatan wilayah, di mana kekuatan wilayah udara ini 3/3 dari seluruh Indonesia. 1/3 itu wilayah darat, kemudian 2/3 wilayah laut, dan 3/3-nya adalah wilayah udara yang harus dipertahankan, harus dijaga oleh TNI Angkatan Udara. Kebutuhan inilah yang tentunya sangat dibutuhkan segera kekuatan pesawat-pesawat yang dapat melaksanakan tugas untuk menjaga kedaulatan wilayah udara, baik itu di daerah-daerah yang potensi pelanggaran maupun perbatasan-perbatasan yang sering pelanggaran di wilayah tersebut. Sehingga diperlukanlah pesawat-pesawat udara, khususnya pengganti pesawat F-5 yang selama ini sudah 1 tahun belum ada penggantinya, sudah 1 tahun lebih ya bahkan. Ya. Jadi kita berharap segera pengganti pesawat yang generasi 4,5 untuk mengganti pesawat F-5 ini. Iya, Pak Jemi, kalau kita memaknai arti pentingnya hadir begitu ya, pentingnya hadir di wilayah-wilayah perbatasan, mungkin salah satunya adalah kemudian menambah alutsista kita, kemudian menambah patroli, misalnya jam patroli. Lalu bagaimana kemudian TNI AU melihat pentingnya ini, kemudian apa yang seharusnya ditingkatkan selain kemudian alutsista itu sendiri, Pak? Jadi operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, radar-radar sudah melaksanakan operasi 24 jam, kemudian pesawat-pesawat sudah digelar juga di beberapa titik-titik perbatasan yang rawan atau potensi terjadinya pelanggaran. Hal inilah yang diharapkan dengan adanya penggelaran operasi 24 jam, kalau misalkan ada yang ingin melakukan pelanggaran wilayah, dia berpikir 2 kali.
Iya, Pak Jemi, hingga saat ini informasinya kita kemudian ada di beberapa wilayah sih Pak, kalau misalnya untuk pertahanan udara kita misalnya, seperti apa kondisinya misalnya di Natuna Utara yang baru saja kemudian kita tetapkan, atau mungkin di tempat yang lainnya yang menegaskan bahwa kemudian negara hadir di sana? Penggelaran operasi dalam rangka menjaga wilayah udara tentunya sudah terencana. Kalau misalkan ada potensi-potensi pelanggaran, pastinya kita akan membuat suatu penggelaran operasi yang diarahkan ke wilayah tersebut. Sudah ada pesawat-pesawat yang dekat dengan daerah-daerah di sana, kemudian di daerah Pontianak seperti pesawat-pesawat Hawk yang standby di sana, kemudian ada pesawat F-16 di Pekanbaru, di Suwayudi juga ada pesawat F-16, kemudian di Makassar kita standby-kan pesawat Sukhoi, dan setiap saat bisa digerakkan dengan cepat untuk mengarah kepada daerah-daerah yang dianggap potensi pelanggaran wilayah. Iya, Pak Jemi, kalau kita lihat usaha-usaha itu sudah dilakukan begitu ya, beberapa wilayah yang memang menjadi tugas tempat tugas utama dari TNI AU untuk bisa memperlihatkan kehadiran negara di sana. Tapi kita tahu kemudian ada konsep sistem pertahanan udara yang modern dan canggih yang diharapkan untuk bisa kemudian dilakukan atau dipraktikkan oleh TNI AU sendiri. Bagaimana kemudian ini dilakukan untuk tujuan melindungi keselamatan NKRI? Kita dapat menciptakan sistem deteksi dini, kemudian memiliki sistem interceptor yang memang benar-benar memadai dan unggul misalnya dibandingkan dengan negara tetangga misalnya. Begini Mas, jadi Kepala Staf Angkatan Udara sudah membuat konsep, kemudian ada juga di dalam Renstra kita, Renstra 2, 2015-2019, tentang bagaimana beberapa kebutuhan pesawat angkut, kemudian pesawat pengganti F-5, pesawat heli, ini semuanya ditujukan untuk penggelaran daerah-daerah operasi dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara. Kemudian pesawat drone yang diharapkan nanti bisa digunakan melaksanakan kegiatan operasi yang konsep diinginkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, bagaimana mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, di mana TNI Angkatan Udara akan menjaga wilayah dan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka sebagai poros maritim dunia tersebut. Kemudian penggelaran-penggelaran nanti seperti drone, kemudian pesawat intai, pesawat tempur itu akan bersinergi dengan kekuatan darat dan laut dalam suatu information warfare atau electronic warfare, di mana apabila kita mendapatkan informasi, mendapatkan data, akan segera dikirim ke Angkatan Laut dari pesawat intai atau dari pesawat drone, kemudian atau ke Angkatan Darat, yang bisa dilaksanakan eksekusi oleh Angkatan Laut dalam rangka mengamankan dan mendukung poros maritim dunia yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah tersebut. Baik Pak Jemi, kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Satu segmen lagi, tetap bersama kami Pak Jemi, usai jeda pemirsa kami kembali.